Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah Allahumma shalli ala sayyidina man istafa wa istabahu lin nubuwwati war risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para hadirin hadirat, para tamu agung ingkang kula nderek mulyakaken, mugi-mugi pepanggihan kita wonten ing dalu menika, wonten menika pondok pesantren dipegang aja. manfaat lan barokah. Amin. Yang paling penting apa sebenarnya di dalam pertemuan ini? Mboten sanes kita nyuwun datang pangeran mugi-mugi anak ingkang nembe dislameti dalu menika pikantuk taufik hidayah inayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sementara pondok panjenengan pondok Queen Al-Falah menika saged tumonjo sae ngantos akhir zaman. Kula lan panjenengan ngertos pondok ini dirangkum oleh para masyayikh yang telah mendahului kita, termasuk Kiai Munif dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak keberlangsungan Al-Falah Queen, bahkan Al-Falah dimanapun itu berada, insya Allah Subhanahu wa ta'ala mboten badhe nguji wani selama kita para petugas ngaji, para petugas wonten Al-Falah menika estu anggenipun usaha. Lek cara kula sing paling penting apapun yang terjadi, Queen Al-Falah harus tahu diri. Queen Al-Falah harus ingat apa yang telah diberikan oleh bisepuh-bisepuh, khususnya Mbah Nyai Jazuli. Nama Queen Al-Falah, apa sebenarnya maknanya itu? Queen Al-Falah, makna yang paling penting kita harus tahu bahwa pondok ini dibangun dan didirikan oleh ratu di dalam Al-Falah, yakni oleh Mbah Nyai Ahmad Jazuli. Ini yang harus diingat, karena Mbah Nyai Jazuli yang telah membangun pondok ini, yang telah mendirikan pondok ini. Mbah Nyai Jazuli lah yang telah ngumandani pondok ini sehingga pondok bisa berdiri sampai sekarang. Mudah-mudahan anak-anak yang ada di sini, yang belajar, yang mengaji, sadar tentang masalah ini. Ini penting sekali. Ya Allah,
Mbah Nyai Jazuli adalah tokoh yang mendirikan kegiatan ngaji dan belajar di Ploso ini. Apakah itu yang namanya Al-Falah yang lama atau yang lainnya, semuanya itu yang menokoi adalah Bu Nyai Jazuli. Dari dulu, jadi kalau kita tanyakan pada santri-santri kuno, santri-santri dulu, siapa sebenarnya yang menjadi komandan, yang menjadi tokoh di dalam pondok pesantren ini? Tentu jawabannya tidak lain tidak bukan adalah Al-Mukarramah Nyai Ahmad Jazuli. Nyai Ahmad Jazuli seorang nyai yang sangat kuat pendiriannya, yang sangat tegas di dalam mengambil suatu keputusan, sehingga beliaulah yang punya anak yang bernama Kiai Zainuddin Jazuli, yang bernama Kiai Hamim Jazuli alias Kusmi, yang punya anak bernama Kiai Fuad Mun'im Jazuli, bahkan Kiai Munif Jazuli. Semuanya itu ditokoi oleh Kiai, oleh Nyai Ahmad Jazuli. Nyai Ahmad Jazuli. Dan saya rasa memang beliau sangat luar biasa. Pantes kalau kita tokohkan, karena walaupun perempuan, wanita, tapi kenyataannya beliau sangat kuat di dalam pendirian, dan beliau sangat, istilahnya sekarang sembodo, diarani Bu Nyai, Yomi putri ngaten mawon. Orang yang tidak mengerti Bu Nyai Jazuli itu sopo, apa, dan seterusnya, ya tidak mengerti ya silahkan saja. Tapi kenyataannya tokoh di dalam Ploso, di dalam pondok Ploso, itu adalah beliau. Itu adalah beliau. Ini diakui oleh orang-orang yang sudah paham dengan beliau. Mungkin anak-anak Queen Al-Falah belum mengerti apa yang saya ucapkan ini. Saya pahami karena Anda masih hijau-hijau seperti ini. Saya pahami. Tetapi ketahuilah bahwa Mbah Nyai Jazuli adalah orang yang punya putra bernama beliau-beliau tadi, termasuk Gusmi, Gus Munib, Gus Po. Nyai Jazuli adalah perempuan yang sangat tangguh, yang sangat kuat, terutama di dalam mendampingi suami, di dalam mendampingi Kiai Ahmad Jazuli. Seolah-olah andai kata tidak ada Mbah Nyai Rodiah Jazuli namanya, insya Allah Kiai Jazuli juga sangat berat memikul tanggung jawab di Ploso ini, di Ploso yang sudah seperti ini. Kamu harus tahu loh ya, Ploso ini bukan suatu nama yang kecil, tapi Ploso ini adalah nama yang besar, nama yang besar. Oleh karena itu mudah-mudahan kamu yang belajar di Ploso ini, Allah berikan taufik hidayah, inayah, kekuatan lahir batin. Alhamdulillah, kau ada anakku semuanya, belajarlah dengan tekun, dengan istiqomah, tumakninah, sakinah. Jangan setengah-setengah, karena kalau kamu setengah-setengah nanti kamu
jadinya juga hanya setengah-setengah. Belajarlah dengan sungguh. Orang yang hebat di Indonesia ini pada umumnya adalah kalau untuk masalah keagamaan, orang yang telah menyelesaikan belajar di dalam masalah keagamaan di pondok pesantren, dimanapun itu, tidak hanya di pelosok saja, di mana-mana sama. Yang tekun, yang teguh, tangguh, itu, yang belajar keagamaan. Ya kita lihat saja ini, yang ada di dekat saya ini juga tokoh luar biasa. Seluruh saudaranya semuanya menjadi tokoh, menjadi tuntunan dan patut untuk kita contoh. Alhamdulillah semuanya masih menghadap ke pondok pesantren, masih menghadap ke pondok pesantren. Kemanapun katanya, aku berjalan, aku harus tetap mengingat, menghadap ke pondok pesantren. Pondok pesantren itu penting sekali. Seorang muslim yang sudah meninggalkan pondok pesantren, niscaya akhirnya juga ini nyesel. Mengapa nyesel? Ya, karena pondok pesantren itu adalah segala-galanya. Bahkan kiai pun, gus pun meninggalkan pondok pesantren, tidak peduli, dia akan menyesal. Dia akan menyesal. Karena pilihan mereka dalam pondok pesantren itu sudah benar. Jadi jangan sampai istilahnya gelewar jauh daripada apa yang telah digariskan oleh para simbah kiai itu. Ya Allah, alhamdulillah Anda semuanya sekarang sudah tampak gagah-gagah seperti ini. Tapi mudah-mudahan gagah itu tidak hanya gagah zahiran, la batinan, walakin zahiran wa batinan. Amin. Ini yang kita harapkan. Masya Allah, Kiai Munif kalau melihat sampean mestinya senang. Senang, wah ini anak-anak saya yang sekarang sudah berubah seperti ini. Semuanya sudah bisa berbagai dasi. Seolah-olah kaya tujuh santri. Tapi tidak, alhamdulillah. Semuanya masih berpegang kepada kesantrian. Semuanya masih berpegang kepada ngaji. Ngaji ini yang saya harapkan sekali Anda masih berpegang teguh. Jangan sampai Anda kemudian meninggalkan ngaji. Kemuliaan kita sebagai muslim itu di pengajian. Sungguh ini harus kita sadari. Kita lihat ini, orang yang berada di kiri saya ini adalah tokoh perjuangan dari sejak dulu dan bahkan tokoh pendidikan. Tapi alhamdulillah dari dulu pun tidak pernah meninggalkan ngaji. Ya ini Pak. Jadi karena panjenengan tidak meninggalkan ngaji, panjenengan masih selalu berpegang berkulat dengan kitab. Pidato pun masih di dalam lingkup pengajian, maka panjenengan bisa seperti ini. Ini harus kita akui. Kalau panjenengan meninggalkan ngaji, meninggalkan kitab yang apa saja, yang mana saja, saya kira panjenengan akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga sekali. Sungguh, alhamdulillah saya kalau melihat bapak yang jejer saya ini semua tokoh di dalam masalah ilmiah, keluarganya juga tokoh. Saya kenal banget soalnya. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan umur panjang. Mudah-mudahan selanjutnya diberi kesehatan, kekuatan lahir batin, beri umur panjang, bisa istilahnya ini mendharma baktikan hidupnya untuk pondok pesantren, untuk pengajian, untuk kitab-kitab. Ini penting sekali. Karena apa ya, kok saya ngomong kayak begini, rasanya itu kalau tidak nyebut lafal kitab, sementara kita ini berada di pondok pesantren,
Masya Allah. Walaupun saya dekat dengan beliau-beliau seperti ini, kok ya ora patek pantes nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah inayah kepada kita semuanya. Anak-anakku semua ngajilah dengan benar. Percayalah, sempurnakan ngaji kamu. Kalau kamu ngajinya cuma ecek-ecek, makna ecek-ecek, setengah ngaji setengah ora, kamu akan rugi. Tapi kalau ngaji kamu tenanan, semua ngaji tenan, jadi wong alim tenan, kamu tidak akan kehilangan apa-apa. Tetapi sebaliknya, lek ngaji nih ala atung kata orang dawung, lah ini wah berat. Ngajilah dengan benar. Percayalah kamu akan menjadi manusia yang mulia, yang akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doakan guru-guru kamu yang sudah meninggal mendahului kamu, terutama seperti Kiai Munif, nggih, wa ikhwatihi sampai Kiai Mi. Karena itu yang sejalur Kiai Mi, Kiai Fuad, Kiai Munif, jadi Yaidin terutama. Nah, ini semuanya sudah mendahului. Bahkan yang hidup seolah-olah lanangi karyaku tok. Kadang aku ya serapat kerasa deng dunyo. Kelingan ngene. Masya Allah. Mudah-mudahan anak panjang umur ya. Nun? Panjang umur. Amin, amin ya rabbal alamin. Siap. Tapi masalah itu tersasar kepada Allah. Kalau Allah menghendaki apa boleh buat. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anakku, kamu semua ini menjadi ahlil ilmi, ahlil khair. Ahlil ilmi, ahlil khair. Percayalah, kamu punya pedoman seperti ini, kamu menjadi senang, bahagia, lahir batin di dunia dan di akhirat. Tapi kalau tidak, kamu akan nyesel. Nyesel kamu kalau sampai kamu jauh dari ilmu, jauh dari kitab begitu saja. Oh ya khasratan al ibad, getun. Tapi kalau kamu mantep, aku ngaji mantep, kamu pelajari dengan betul-betul, insya Allah kamu akan bahagia zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kamu semuanya menjadi anak-anak yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masuk mendingan. Sopo? Alah kok aneh-aneh. Ya, ini ada usulan agar saya berdoa untuk Anda semuanya, untuk kita semuanya, untuk pondok ini. Ya Allah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li walidayya wa jami'. Ya rabbal alamin, innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya jami'al ajaib, kulli ghaib, ya jami'as syatat, ya man maqalidul umuri biyadih, isma ilaina khawaijana asilatana rohibana amalana la jami'a illa antaina kala kulli syai'in. Allahumma ya Allah ij'al hadzal ma'hada ma'hadan nafi'an mubarakan mardiyan ya Allah, waj'al ahlahu min ahlil ilmi wa min ahli khair wa la taj'alhu min ahli jahli wa min ahli dair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.